Halo warga DB, selamat datang di forum Darahku Biru. Nah ini setelah di-mention beberapa kali nih di beberapa episode ke belakang, akhirnya nih bisa datengin lo juga nih Mas. Alhamdulillah, terima kasih buat Darahku Biru buat udah ngundang sini. Ini salah satu rumah yang walaupun jarang datengin tapi gue selalu menganggap ini rumah. Keren. Kan ntar kasih efek tepuk tangan kan? Iya, kan? ntar dikasih sama editor, tenang aja. Tapi sebelumnya kenalin diri dulu kali ya. Iya, siap. Kan siapa tahu nih ada Gen Z yang belum kenal ya kan. Oke, dengerin chill. Jadi halo, salam kenal, saya Bisma Diandra. Dulu ID-nya di Darahku Biru itu Zenden, ya biasa suka nge-break jeans. Terus suka ikut bantuin event Indonesia Indigo Denim Contest. Terus habis itu event-event Wall of Fate juga dari 2012 sampai 2015an kurang lebih selalu bantuin gitu. Jadi salam kenal buat yang baru join dan baru ngelihat muka gua mungkin. Iya, itu di 10 tahun yang lalu tuh, 12 tahun yang lebih, lalu, 12 tahun. 12, sekarang 2024 ya? Iya, 12 tahun lalu makanya perkenalin diri gak apa-apa lah ya. Harus. Karena mungkin pas gua lagi main denim 2012, yang ini masih masih SD mungkin ya. Masih SD, masih mentajos gitu ya. Apalagi darah DNI. Itu iya tuh, dia kesebut tuh dikit. Iya. Mandi bang. Terus Oke nih, tema podcast kali ini tuh kita mau ngebahas soal fashion sense dari seorang fashion guru. Karena kan itu kontennya fashion sama styling lah ya. Iyalah, kurang lebih lah. Cuman yang bikin rame nih katanya nih lo comeback nih. Mode Zendennya comeback. Makanya ini kita tertarik nih pengen ngulik nih. Sudah siap. Ya kan? Cuma buat awal bridgingnya itu mungkin kita sekilas flashback dulu kali ya kan. Iya. Seperti yang kita tahu nih, fashion sense orang tuh apa ya, bisa muncul bisa enggak. Nah coba ceritain kali ya perjalanan fashion lu tuh gimana Mas? Udah pasti perjalanan fashion gue pasti perjalanan fashion gue pasti dimulai dari forum ya kayak. Tapi sebelum DB tuh ya gue udah masuk di Kaskus dulu kan, sebelum ada Darahku Biru forum kita kan pasti ngumpulnya di Kaskus namanya Denim Head. Jadi di situ gue kayak pertama kali gue belajar tentang lokal brand, terus kayak tentang denim, sneakers, terus habis itu yang nge-trigger gue tuh kayak kok setiap gue beli barang-barang yang emang ada di mall gitu, kok di jalan selalu ketemu ya, selalu sama gitu kan. Bener. Akhirnya teman gue bilang, lu main denim atau enggak jalan-jalan dong ke brand-brand lokal. Dulu kan biasa kita belanja di Lamandau atau enggak di Blok M, terus habis itu buat denim, ternyata ada ya denim lokal yang keren dan ada komunitasnya gitu di Kaskus kan. Ya udah akhirnya dari situ gue ngulik tuh, kayak tiba-tiba gue semalaman ngulik terus kayak tentang brand-brand, terus teman-teman pada nge-share lokal brand. Akhirnya muncul Darahku Biru bikin rumah sendiri, forum. Disitulah gue kenal banyak orang, belajar banyak, nggak belajar tentang denim doang tapi belajar tentang gimana caranya fashion lu bisa proporsional, terus reference brand-brand yang bisa dibeli, reference outfit styling yang dulu tuh belum ada Instagram, belum ada Pinterest, belum rame. Terus kayak influencer juga jarang banget kan. Jadi kita look up-nya tuh ya beneran orang yang emang main forum. Jadi kayak influencer dulu tuh ya orang-orang yang bergaya dengan bagus yang main di forum. Di situ kayak banyak belajar. Terus enaknya tuh di forum tuh semua belak-belakan gitu, kayak semua orang tuh nggak ada yang takut buat ekspresiin stylenya. Jadi ketika diupload pasti banyak banget masukan tuh kayak Imo sebenarnya celana lu bagus tapi kayaknya atasannya bagusannya pakai warna ini soalnya ini kayaknya sepatunya cocok pakai sepatu yang ini karena cuttingan celana lu gini gitu. Jadi gue banyak banget ngelihat masukan, ngelihat referensi orang dari situ sampai ya udah itu jadiin habit dan kebiasaan. Akhirnya gue sadar kayak tentang proporsional, tentang perpaduan warna atas sama bawah, terus tentang penggunaan sepatu yang cocok untuk atasannya tuh bagaimana gitu-gitu. Jadi seiring jalannya waktu ya learning by doing, akhirnya alhamdulillah gue bisa belajar banyak banget di forum DB saat itu yang ya ngebuat diri gue sekarang lumayan aware sama fashion dan proportion gitu. Berarti sebenarnya salah nih kalau anggapannya DB tuh bukannya denim doang, jeans doang. Salah ya karena
nggak bisa dipungkirin dulu komunitas-komunitas yang leather goods, terus habis itu IST juga kan dulu nongkrongnya di forum DB juga kan, kayak teman-teman gue ya banyak yang cerita yang emang anak-anak IST bilang ya dulu emang nongkrongnya di forum DB karena banyak yang berangkat dari situ ya, karena mereka sendiri kan nggak ada forum juga kan, akhirnya ngikut kita belajar juga, saling ngumpul juga, jadi makanya dulu tuh ya lumayan deket lah antara komunitas DB sama IST tuh dulu lumayan deket gitu. Nah, setelah lu bergelut di forum ya, berarti kan lu udah akhirnya bisa identify fashion lo ya. Nah, kebetulan nih kan cukup banyak ya perubahan-perubahan yang ada nih. Mungkin bisa jelasin nih dari denim-deniman banget nih, akhirnya lu ke streetwear. Coba bisa diceritain dikit gak tuh kira-kira? Awal karena emang lahir dari denim, kayak sempet tuh kayak 3-4 tahun beneran denim geek banget tuh, kayak sepatu serba boots. Udah full cowboy ya? Ya full combo lah, terus celana yang bener-bener raw jeans, terus fadingnya tuh yang gila-gilaan, yang kayak ada masanya tuh. Pokoknya zaman-zaman kuliah ya udah gue sekali beli celana bener-bener gue pakai sampai hancur, sampai fading, ya kayak udah bisa punya 6-7 jeans yang emang udah fading banget pada masa itu. Jadi masuk kuliah kan sering kemana-mana kan. Itu setahun kira-kira bisa nge-break berapa celana tuh? Itu kayaknya 2 bisa deh. 2 bisa setahun ya? Dua-duanya. Nah uniknya tuh dulu karena gua tuh lumayan bener-bener kegiatannya lumayan banyak tuh. Kayak dulu gue selain kuliah freelance fotografer, videografer. Jadi kayak emang celananya tuh bener-bener gue pakai bener-bener setiap hari gitu. Karena emang sering jongkok lah, jalan-jalan segala macem. Jadi fadingnya tuh lumayan cepet berevolusi gitu. Jadi setelah kuliah udah lumayan slow down tuh, kayak setahun cuman bisa nge-break 1 celana. Akhirnya pas gue kerja di USS, mulailah gue explore karena emang tuntutan pekerjaan kan. Gue masuk USS emang harus ngerti sneakers sama streetwear juga kan. Akhirnya lumayan ngedalamin streetwear lagi, dan itu yang secara nggak langsung ngebikin ya outfit gue mulai mengalami perubahan yang tadinya rugged banget, akhirnya jadi streetwear, lebih banyak mungkin koleksi Stussy, terus yang emang vintage fashion yang emang cocok sama hip hop sama R&B. Oh ya, dan mungkin karena setelah berjalannya waktu gue tuh akhirnya menemukan kesukaan gue pada musik tuh di hip hop gitu, apalagi hip hop yang klasik kan, kayak zaman-zamannya B.I.G, terus si Tupac lah. Terus habis itu si hip hop lainnya lah gitu. Jadi Kendrick Lamar dan lain-lain. Jadi itu yang ngebuat gue ngedalamin fashion streetwear tapi yang lebih ke kultur hip hopnya. Karena ternyata ya nggak bisa dipungkirin kayak streetwear itu ya emang berawal dari black fashion yang emang rapper-rapper dari tahun 70-an, 80-an sampai 90-an gitu. Tapi emang bener sih, fashion tuh banyak kan ya emang paling nyampe tuh orang-orang hip hop ya. Iya betul, karena rapper ya gitu. Betul, karena ya budaya kulit hitam itu yang bisa dibilang lebih banyak nge-influence dunia fashion sampai sekarang gitu. Karena mereka lebih berani kali ya stylingnya. Betul, iya lebih berani. Terus karena dulu pas era-era di Bronx yang hip hop tahun 80-an, karena mungkin kayak counter culture dulu tuh, kalau misalkan lu mau ke klub lu harus pakaian rapih gitu, kan? Bener. Karena mereka mungkin kayak counter culture, kayak gue tuh punya style sendiri, gue punya gaya sendiri. Akhirnya ya mereka lumayan diverse, ya itu yang ngebikin gue kayak lebih suka dan lebih mendalamin streetwear dan sneakers gitu. Oke, nah ini kan berarti kan pas masa transisi itu dari denim ya bisa bilang karena menyelesaikan pekerjaan sama ada bosennya lah ya. Betul. Kan udah 4 tahun berturut-turut tuh. Betul. Nah sekarang balik lagi ke denim, apa udah bosen sama streetwear atau kenapa nih kira-kira nih? Karena darah den biru sih. Kenapa nih? Coba dijelasin. Kayak menurut gue nih bocah kayak menyebarkan informasi-informasi yang cukup sesat ya. Kayak masalah, lu kalau misalkan punya celana harus fading, harus elektrik fadingnya, harus kontras, harus 3D, atau enggak ini celana bisa fading kalau selvedge doang. Wah ini nggak bener nih kan. Kayak gue ngeliat kayak kadang-kadang gue kasihan nih, kayak ini takutnya anak-anak generasi sekarang yang lagi belajar denim atau nggak belajar tentang jeans atau dan lain-lain tuh look up-nya tuh ke seseorang yang nggak bener gitu, yang maksudnya menurut gue ada benernya ada enggaknya, tapi kebanyakan tuh ngelantur gitu. Kayak ini
Maksudnya ini kan apalagi TikTok kan mess banget kan, dan bisa dibilang ya denim itu udah jadi sebuah skena. Kalau misalkan kita ngomongin skena ya, ini scene denim udah ada dari tahun 2010, 2009-an sampai sekarang. Sayang kalau nggak ada gatekeepernya gitu di apalagi di TikTok kan, karena gue lumayan aktif di TikTok. Ya udah akhirnya gue bilang wah ini kasihan nih anak-anak ini kalau ngikutin mindsetnya dia. Kalau punya celana denim tuh harus velvet, fadingnya harus elektrik, padahal padahal jeans tuh nggak melulu tentang itu gitu. Jadi itu yang ngebuat gue kayak ngerasa kayaknya gue mesti semua wawasan yang gue punya kayaknya harus gue lanjutin ke generasi-generasi yang sekarang, apalagi TikTok gitu. Kayak sayang kalau wawasan tentang denim, tentang jeans yang gue punya itu cuman gue pendem sendiri doang gitu. Tapi balik sedikit nih, pas lo masih di vintage sama streetwear tuh, lo nyentuh denim nggak tuh? Yang raw kali ya? Kalau pre-wash sih pasti ya? Iya pasti, yang raw sih jarang gitu, jarang. Karena dulu tuh bisa dibilang pas gua lebih suka streetwear, badan gua agak gemukan tuh. Jadi celana-celana gua yang raw jeans yang udah pada fading udah pada nggak muat. Jadi kayak tapi tetap disimpan ya? Tetap disimpan dan ya gua nggak bisa beli celana dengan nominal gede karena udah berkeluarga udah apa. Jadi kepentingannya udah gua kesampingkan lah. Jadi gua nggak beli jeans lagi. Ya udah gue pakai yang ada aja, mungkin beli lokal brand atau enggak thrifting. Dulu kan sering thrifting, akhirnya gue nyari celana yang pre-wash dan lain-lain, sampai akhirnya pas sekarang badan gue kayak lama-lama kok tiap bulan naik 1 kilo 2 kilo gara-gara gue. Rekor lo berapa Mas? Kemarin terakhir tuh 94 rekor tuh ya? Dulu pas awal main denim 73. Berarti dari size 32 tuh, 73 32 biasa ya? Dari size 32 36 36 pas mau ke 38, wah anjir nih gak bisa dibiarin nih. Kayak gue harus maksa diri gue buat ngurusin badan. Akhirnya gue lari, seminggu lari 3 kali, puasa Senin Kemis. Akhirnya 3 bulan tuh dapat ilmu puasa Senin Kemis? Puasa Senin Kemis enggak, buat sehat. Buat sehat, bukan buat ngilmu ya? Akhirnya alhamdulillah kayak turun 14-15 kilo gitu 3 bulan. Ya udah akhirnya pas gue ngetes, wah kayaknya celana gue yang lama kayaknya masih muat sekarang nih. Pas coba akhirnya muat semua. Alhamdulillah. Nah itu yang nge-trigger gue lagi, berarti kayak udah muat nih kayaknya asik nih ya. Jadi kayak faktor celana-celana udah bisa dipakai lagi. Tapi bisa bilang berarti ada unsur nggak sengaja ya? Ada unsur nggak sengaja juga ya? Kalau misalkan gue masih gemuk, kayaknya gue belum balik ya. Iya bener. Gitu. Nah tapi emang untungnya ada momennya juga. Emang ada triggernya juga kan. Betul gitu, ada triggernya. Jadi kayak beberapa faktor yang nge-trigger, ya udah yang bikin gue bulat, wah nih gue harus main denim lagi nih gitu. Nah mungkin bisa jelasin dikit nih mode Zenden. Apa sih Zenden se ikonik apa sih sampai orang-orang tuh kayak banyak yang komen turun gunung. Mungkin bisa ceritain dikit nih sepak terjang lo di forum nih. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya kayak tapi sebenarnya gue agak kaget juga tuh kayak kan pemain-pemain TikTok tuh user kan kebanyakan bocah-bocah kan. Kayak gue lumayan kaget kayak masih banyak yang tahu. Iya, ada yang notice ini Zenden nih zaman DB dan lain-lain. Jadi ya dulu bisa dibilang gue sama Tetek, Jen Banon kalau misalkan kalian tahu kan. Terus abis itu ada yang lain-lain lah. Anak-anak forum yang lumayan bisa dibilang hampir setiap hari gue mantengin forum. Kayak gue tiap saat buka forum, tiap saat ngobrol, ngechat dan segala macem. Jadi ya alhamdulillah banyak dikenal dan gara-gara lumayan aktif gathering kan dulu sama teman-teman. Terus juga di tahun 2012 tuh gue lumayan aktif ngebikin bantuin bikin event juga yang semua event-event Wall of Fats diurus bareng gue sama teman-teman. Forum juga. Jadi ya alhamdulillah kayaknya di masa-masa itu tuh di tahun 2012 sampai 2015 kayak hampir semua member tuh kenal sama kita gitu. Gua, Jen Banon, terus habis itu Bibola, Sime kan dan lain-lain yang emang sering ngurusin event. Ya udah akhirnya dari situ selain keterlibatan gue sama event juga rajin forum, rajin ngechat, dan gue mungkin teman-teman dulu terkenalnya celana-celana yang fading gue tuh rata-rata semuanya tuh kayak nggak ada yang fail gitu. Karena mungkin dulu lumayan ambisius kan. Wah gue punya celana mahal, gue kumpulin dari hasil nabung, hasil freelance dan segala macem, ya gue harus jadiin celana ini sebagus mungkin sehingga mungkin gitu. Dan sampai ada masa di titik ya 2015 tuh kalau misalkan dulu tuh
ada namanya Fat Friday dari si Heddles. Jadi kayak dia tuh ada challenge gitu tiap tahun. Submit foto buat submit celana lu tuh bakal apa diundi atau nggak dinilai celana mana yang berhak jadi Jeans Evolution of the Year versi mereka. Dan itu submissionnya tuh benar-benar semua orang-orang di seluruh dunia gitu. Jadi gua iseng submit Ironheart 634 S Raw gua submit, dan alhamdulillah di 2015 akhirnya gua jadi kayak juara dunia gitu. Juara umum dan jadi kayak juara nomor 1 kayak fading terbagus sedunia gitu. Dan itu yang mungkin bikin orang-orang akhirnya jadi nih ada perwakilan Indo nih yang bisa apa ya bisa dibilang itu ya gue sama aja nyaingin orang-orang denim head di seluruh dunia gitu. Jadi orang Indo ada info dikit kan langsung ini banget langsung kan, ada orang Indo. Ada Indonesia coy. Ada Indonesia, dan akhirnya orang-orang luar tuh lumayan amazed sama Indo. Wah, ternyata Indo banyak juga ya denim headnya ya, kayak ternyata ternyata di negara tropis yang panas gitu banyak denim headnya, dan mereka pada heran gitu, kok lu panas-panasan pada rajin, pada kuat ngebreak celana gitu kan. Jadi itu yang akhirnya menurut gua nama Indonesia mulai dikenal di denim head di seluruh dunia gitu, karena walaupun tropis tapi banyak banget komunitas dan member-member denim dan member-member orang yang suka jeans yang ngebreak celana tuh gila-gila gitu. Itu. Ngomongin Heddles nih juga menarik ya, kan kalau dulu tuh banyak yang pengen ya sengaja di repost, tapi lu juara ya. Iya, gue juara itu. Bedanya tuh. Itu kayak diam-diam iseng kayak ya udahlah effortless aja lah. Prestasi kayak anjing celana gue di post nih di Heddles. Iya, apalagi juara kan, dan itu gue kayak anjir, ini kebanggaan tersendiri bagi gue seorang denim head pada masa itu kan. Itu yang mungkin hal-hal itulah yang bikin mungkin teman-teman kenal gue lebih banyak. Terus gue juga punya banyak hubungan sama lokal-lokal brand, kayak dulu bantuin foto-foto produknya, freelance, terus kenal sama brand-brand ownernya gitu, kurang lebih kayak gitu. Berarti itu sedikit bukti itu nggak usah dipertanyakan lah ya, maksudnya kalau ini the real influencer. Betul. Nih. Dan makanya gue agak heran tuh kalau ada orang yang kayak baru main denim 2 tahun tapi celana fadingnya tuh udah 8, 9. Gue bilang maksudnya gue aja yang seambisius itu kayak pas zaman kuliah tuh setahun 2 celana, dan itu kalau 2 celana juga pasti nggak bakal sekontras kalau setahun 1 celana. Salah satu ada yang lebih kontras lah ya. Iya gitu. Jangan-jangan lu beli lagi ya, Cil. Gitu kan. Itu pertanyaan yang nggak bisa gue jawab. Nah tapi kalau bisa dibilang tuh apa ya? Lu tuh termasuk orang magic leg ya kalau dulu sebutannya magic leg, kaki ajaib. Bisa dibilang karena mungkin dulu badan gue bisa dibilang lumayan proporsional, alhamdulillah. Kayak gue tinggi gue 178, berat 73, menurut gue kaki sama badan gue tuh ideal gitu. Jadi 50-50 ya. 50-50 lebih panjang, lebih pendek. Dan alhamdulillah paha sama betis gue tuh juga proporsional. Jadi kan dengan pemilihan celana yang pas, nggak terlalu gede, cuttingannya pas, slim straight. Dulu kan lagi trennya kan, terus kaki lu juga enak. Jadi hasil dari honeycomb, whiskers dan stack dan lain-lain tuh bisa dibilang menurut gue kayak lumayan hampir sempurna lah gitu. Jadi ya banyak orang kenal gara-gara hasil fading gue yang bagus, honeycombnya pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, dan semua detail-detail fadingnya lumayan keluar semua gitu. Tapi ngomongin denim kan ada beberapa gimmick lah ya, kayak gimmick kayak denim itu, jeans itu kalau nggak kontras buat apa gitu kan. Ini kan termasuk gimmick-gimmick dalam kultur denim ya. Nah menurut lu setuju nggak sama itu? Apa lu punya nggak jeans lo yang vintage deh? Vintage. Pertama-tama kan kalau gue liat rata-rata channel lo kontras nih, kan? Nah lo ada statement nggak soal itu? Pertama-tama ya gue bisa dibilang itu preference, tapi itu juga nggak bisa dijadiin mindset kalau jeans bagus tuh harus kontras gitu. Jadi selalu buat preference. Mungkin ada orang yang suka kontras dan lain-lain, tapi menurut gue pribadi ya yang enak dilihat, yang wajar dilihat, dan mungkin birunya tuh gradasi birunya tuh antara putih dan biru tuh masih kelihatan gitu. Kadang kan ada orang yang emang pengennya putih banget, jadi kayak sini putih tapi dalamannya tuh masih biru gelap banget. Jadi kayak kayak celana-celana yang di Mangga 2 gitu kan. Nah itu menurut gua nggak enak dilihat tuh gitu, kayak kategori kayak misalkan dulu nih kita sering bikin Indigo Denim Contest nih. Pasti kriteria kita tuh ada hue-nya, saturation,
kayak gimana birunya itu masih bertahan, terus gradasi antara putih ke biru, terus kayak apa ya natural fadingnya. Jadi hal itu yang ngebuat kita punya nilai plus gitu. Dan kalau misalkan kalian track record mundur, kalian coba ngelihat kayak yang juara-juara Indigo Denim Contest tuh, kayak dulu ada namanya Michel, juaranya dia pakai flathead F310 dan itu nggak kontras sama sekali, tapi kayak gradasi birunya tuh cantik banget, terus rata, terus fadingnya whiskersnya tuh enak dilihat, nggak kontras, dan itu yang juara 1. Sementara juara 2, juara 3 tuh ada yang emang sampai putih banget, sampai darahnya habis, dan itu nggak dijadiin juara 1 karena ya esensi dari fadingnya itu hilang gitu ya, gitu menurut gua. Ini kan fading bukan bleaching ya kan? Fading bukan bleaching gitu, dan ini mungkin gua bawa celana boleh nih. Yang waktu itu juara yang si Heddles. Nah ini bisa dilihat, nah ini lu buka aja. Nanti beauty shot ya Ramadan. Iya. Nah nih. Kalau misalkan lu lihat kan kayak fadingnya whiskersnya tuh nggak terlalu kontras banget kan? Iya. Tuh. Ini juga rata. Iya rata. Terus habis itu justru teksturnya yang lebih keluar kan kayak dari si denimnya, dan kalau misalkan kalian lihat apalagi honeycombnya nih, tuh honeycombnya nggak terlalu kontras kan? Nggak kayak bocah-bocah tatakan cireng kan? Iya. Tuh. Jadi lumayan enak dilihat dan menurut gue ya. Halus tuh. Ya kan? Nggak, itu juga ini ya. Pas di lutut ya? Pas di lutut gitu. Tapi kalau yang ini agak turun dikit nih. Soalnya udah ini gue kegedean. Iya. Karena waktu itu nih belinya tuh pas di The Denim Vault, dia tuh size gua 42. Dia ini adanya size gua 32. Ini 34. Tapi karena ini Unsun4, jadi pas gua sok, dia jadi 33. Jadi ini kelebihan satu size. Jadi mungkin agak turun dikit. Cuman masih oke. Ya kurang lebih gitulah. Dan ini menurut gua ya fading yang bagus ya kayak gini, maksudnya nggak terlalu kontras banget, birunya masih ada. Teksturnya yang keluar ya? Teksturnya justru yang keluar gitu. Jadi enak dilihat lah gitu kurang lebih. Nah ini kan kalau di forum nih termasuk Holy Grail nih kan 634 SR. Iya, kan udah Holy Grail. Holy Grail kan. Holy Grail. Ini kalau di USS laku nggak nih? Celana kayak gini tentu coba. Tentu tidak ya, beda segmennya. Di USS tuh celana baggy, ya yang agak sobek-sobek. Kalau gini mungkin ya belum nyampe sih. Ya semua ada segmennya lah ya. Ada segmennya. Terus kayak mereka nggak ngelihat ini sesuatu yang valuable karena mereka kan pasti berawal dari streetwear sama sneakers. Kalau kita kan yang emang tahu tahu bahan, tahu millsnya, kayak kalau kita ngeliat ini Okayama Mills, ini Kuroki Mills, kayak ngeliatnya wah ini seksi nih baru nih. Ya, mungkin itu hal-hal yang valuable di kita tapi belum tentu di orang lain valuable gitu. Tapi ini ada yang menarik ya, kan lu bisa bilang lu tuh amfibi nih hidup di dua dunia nih. Nih di skena streetwear tuh dilihatnya gimana sih celana kayak Ironheart? Begitu juga kayak Supreme dulu pas di forum gimana sih? Kalau dulu nih kalau misalkan anak-anak denim ngelihat orang pakai Supreme kan pasti kesannya kayak flexing gitu kan. Ya kalau di streetwear sebenarnya hal yang biasa aja karena ya nggak bisa dipungkirin Stussy sama Supreme itu ya gerbang pertama di dunia streetwear. Bener. Jadi kayak nggak terkesan gimana-gimana. Cuman kalau misalkan gua pakai ini di event-event sneakers atau apa ya nggak ada yang lirik, biasa aja. Lirik, ya kayak udah celana biasa aja. Ya walaupun dia nggak tahu ini 21 oz, Selvedge dari Jepang, dan mereka ya nggak bakal notice kayak ini Airquet Ironheart nih dan lain-lain gitu. Bener. Karena mereka biasanya kalau di event tuh yang dilihat sama mereka tuh pasti sepatu sama pakaian. Beda kan kalau di event denim, yang kalau di event-event kita kan kayak Wall of Fate atau yang lain-lain kan pasti yang dilihat pantatnya dulu nih. Ini pakai apa nih? Arquetnya apa nih? Eventnya begitu tuh. Nah ini fadingnya bagus nih gitu kurang lebih. Oke nih Mas, dari tadi kan gue banyak nanya nih. Ini ada temen sangkatan yang kangen sama lo nih. Mungkin ada pengen flashback ya kan? Gue persilakan aja kali ya. Bang Centil nih. Langsung. Ini kepalanya ada nggak? Nongol nggak? Oh ada langsung. Ntar pura-pura. Dia duduk aja nih sini nih. Anjay. Jen Bano. Gila kangen gue ngelus sama lu dong. Ceritakan biar ini banget. Anjay. Gila. Jadi yang buat belum tahu gue sama Bisma ini udah mulai ketemu tuh dari 2012 awal lah ya. Waktu itu gue ngurusin Indigo Enif waktu itu. Iya. Oh enggak, waktu itu ini
WoW yang di Koi, kita tahun berapa sih? Oh 2011. 2011. Dulu Tetek panitia tuh, gue masih member tuh. Yeah. Celinguk dan salah satu yang nyapa gue tuh Bobby, Tetek, ya kayak gue dalam hati kayak anjing gue nggak kenal tapi lumayan welcome akhirnya itulah yang bikin kena. Ya. Iya. Apa motivasi lo panggil? Kayak gembel. Kayak gembel gue sumpah. Gue bilang bengong, celinguk. Harus merangkul. Iya, jadi kerennya ya member-member dulu kalau kelihatan ada orang yang bengong-bengong hilang arah pasti langsung dipanggil tuh. Yeah. Bro, sini bro, ngumpul. Kayak itu yang jadi kekeluargaan sampai rame ya. Tuh. Terus yang seru lagi itu gue sama Bisma ceritanya panjang men. Waktu Indiogenes gue minta bikin logo sama dia. Iya. Terus dulu kita pernah ketemu langsung sama Giles. Oh iya Ironheart pas 1. Ironheart Party ya, Ironheart Party, TDV. Terus Ironheart 2 kita ketemu langsung sama Haraki. Oh iya Harakisan Iya kan, ya. Haraki Itu langsung datang di poi di atas ya. Iya, yang lu godain mulu tuh translatornya tuh. Itu Harakiri. Itu Harakiri. Oh iya translatornya lumayan cakep tuh ya. Iya. Berapa tuh? 2000 berapa Wah, contekan jatuh. Ya pokoknya gitulah. Nah, Yeah, jadi terima kasih Bisma udah datang, terus juga gue sangat support lu untuk meluruskan hal-hal yang gak lurus. Ya betul, thank you. Tek udah. Emang perlu sosok lu sih. Sekarang soalnya udah gak ada lagi yang bisa menggantikan lu lah. Alhamdulillah. Ya, Yang bisa di respect, yang bisa deket sama orang, yang mau merangkul orang lagi. Iya, itu menurut gue keren sih. Enggak, maksudnya kan banyak ya tempat laundry ya, maksudnya cuci muka dulu gitu ya. Bukan laundry. Sebelum ngonten gitu ya. Bukan di laundry. Nah, jadi gue pengen iseng aja sih. Iya. Kan kita anak denim nih, tentunya pasti ada beberapa hal yang harusnya anak denim tahu lah. Siap. Anjing sotoy banget. Anjay. Jadi gue ada menyiapkan beberapa pertanyaan di sini. Iya. Lo harus jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Oke. misalkan lo nggak bisa jawab ya nggak apa-apa. Cuma kita ketawainnya di belakang. Ketawainnya di belakang ya. Gitu. Iya. di grup yang gak ada guanya ya, lo ketawain Iya. guanya ya. Nih, jadi pertanyaan pertama adalah, ini laptop kotor banget nih. Oh, belum. Salah. Oh, iya. Anjing, ini gue pengen, jadi ada momen-momen bersejarah nih. Oke. Sama gue pengen lihat dulu nih. Lu masih inget gak nih momen-momen gitu? Oke, coba kita lihat. Oke, jadi foto pertama nih. Anjay. Buat yang gak tau ini fotonya Bisma diedit. Karena Bisma yang foto, mau gak mau dia harus diedit. Wah ini lucu banget Itu nih. kacau sih, ini tengah tuh kosong bro. Tengah tuh Iya. kosong, terus karena gak ada yang bisa diajak foto, akhirnya udahlah foto. Terus habis itu akhirnya gue difotoin sama Tetek sendiri itu duduk di situ. Di tempat yang sama, akhirnya di photoshopin alhamdulillah. Clean lah, shadow-shadownya juga gue brush dan lain-lain. Terus yang kanan atas ini kapan tuh? Ya udah tulisannya lah ya. Iya, cuma 2012 itu pas lagi hot-hotnya lah, kayak denim kayak bisa dibilang setiap ada event Wall of Fats di Kuncit semua parkiran full ya Tek ya. Terus kayak orang-orang manajemennya Kuncit, wah ini sejarah nih Kuningan City nih, parkiran full, iya antri dan orang udah pada ngantri dari Setiabudi dan lain-lain. Wah itu kacau sih itu. 2012 itu yang picknya denim ya, apalagi Iya, gua pertama kali di mall. Oh iya benar, pertama kali di mall. Tadinya kan kita di Mitra Hadi Prana, Iya, di di Koi. Akhirnya ini pertama kali nyentuh mall, jadi benar-benar ekspansi brandnya juga banyak banget ya Tek ya. Bisa dibilang ini kayak dulu sebelum USS Tenar, ini nih Wall of Fats nih bisa dibilang event yang lumayan paling gede yang udah pasti rame itu. Iya. Kayak merem tuh udah pasti rame. Tenan-tenan seneng, cuan semua. Kayak Stevie Wonder ya merem. Iya merem, oh dia kan emang buta ya. Oh, Tapi ada fun fact-nya ya, dulu beberapa tahun lalu Stevie Wonder, gue gak tahu meme atau apa, dia punya akun Instagram, ngepostnya item-item tapi captionnya beda-beda, kayak oh enak indah banget pagi ini, gue bilang anjing, ini orang kocak banget, terus kayak oh lagi ngumpul sama teman-teman lagi coba bikin lagu lagi tapi postingan item semua. Wah anjing itu lucu banget sih itu. Ada di Twitter juga, akun Twitternya Stevie Wonder. Oh ada juga. Tapi tweetnya semuanya typo gitu. Sumpah anjing. Lucu, ntar kalau ada fotonya gue cariin. Coba kirim. Terus ini, inget nggak lu? Gathering 7-Eleven bro. Iya kan? Salah lu. Itu bos 7-Eleven kan? Ini kita lagi meeting WOF 2013. Oh iya ya, di Kemang kan? Bukan, ini di Kokas. Oh Food court di iya, Kokas. food court Kokas ya. 2013. Oh iya anjir. Terus yang ini inget nggak lu, ngapain nih? Anjing ini lupa lagi ini nih. Ini kita lagi Gathering ya? Bukan. Voyage lagi launching store Oh baru di Pangpol. iya, yang dulu ada L House juga. Oh iya anjir. Gila, ingetan gue kuat ya. Anjing ingat lu kuat juga, Tek. Oh, Oh, gila, ini. sama Sobi nih ya. ini yang bikin mungkin kiprah gue di internasional lumayan naik lah gitu ya, karena koneksi gue ke orang-orang yang lumayan agak
nyampe di bidang fashion sama musik ya mungkin ya low-key aja gitu. Ini udah almarhum loh orang. Udah almarhum. Dulu sempet datang ini pas lagi pop up event lah gitu di Jakarta, dia mampir ngobrol-ngobrol. Bekasi kan ya, di Bekasi kan? Bekasi, ini pas zaman-zamannya Mundut baru muncul. Mundut Mustafa. Berapa harga outfit lo? Bener. Bener. Tapi ini versi Bekasinya. Versi Bekasinya. Ini juga dia sama Dua Lipa. Dua Lipa pas gua nge-LO-in dia pas datang sini. LO-nya langsung ya. Lumayan deket dan Nama sama Ye ya setiap tahun dia kesini cuman dia nggak pernah bilang ke publik. Gue selalu nemenin kayak dia minta curhat-curhat ngobrolin kayak bro, lu ngeliat gue diri gue sekarang gimana sih bro, lu ada masukan nggak gitu-gitu. Deep talk. Jadi guru spiritual. Jadi sholat kan dia terakhir? Iya, terakhir sholat. Terus biasanya dia ngajak nongkrongnya tuh ke Barito, terus ke jembatan apa tuh? Bukan, jembatan Kalibata yang banyak bocah-bocah nongkrong. Itu fashion dia itu dapat inspirasi dari situ. Dari situ, from the street to the street. Anjay. Oke, anjing mau foto gua. Anjing. Oh ini Jian pas awal-awal ini nih, pas awal-awal apa event Wall of Feds ya ini kalau nggak salah foto panitia lu ya Tek ya? Ini foto panitia. Foto panitia. Masih ada Wilgos nih. Masih ada Wilgos. Iya ini dulu Wilgos juga masuk ke kepanitiaan ya. Iya, sebelum jadi chef. Ini masih kan kalau event apa nih? Yang di Bandung ya? Bukan. Apa sih ini? Ini event lu yang bikin. Apanya nama eventnya ya? Ini Lucy, di Lucy. Oh iya Lucy atas ya? Iya. Oh iya anjing yang ini announcement denim competition ya? Lupa gua. Iya. Kalau nggak itu, ya mungkin itulah. Iya. Oh iya. Ini apa nih? Ini gue anniversary yang kelima yang si Boris kita pukulin kan, yang mabuk. Bukan itu ya? Bukan, ini di Koi. Yang Boris itu di mana? Nama tempatnya gue juga lupa. Oh Boris yang di Kemang. Iya di Kemang. Yang juga. di sebelum apa namanya? Jalan Benda, gue lupa. Jalan Benda. Oh iya. Ini jadi host nih. Jadi host. Ini pertama kali kita bikin outfit battle. Oh iya. Ini tahun berapa ini ya? 2017. 2017 ya? Oh iya 2017. Kita masih di Nekberlis waktu itu. Iya masih di Nekberlis. Kantor kita yang sangat besar dari Cinere tuh. Bener, emang gede sih. Emang gede. Terus, wah kok udah habis? Ya intinya itulah, itu adalah salah satu momen kita bersama, di mana kita udah mengarungi waktu bersama-sama dari kecil sampai besar. Wah seru sih. Kayak apa? Dulu nggak pernah mikir kan kayak kita pas udah gede, pas udah nyari kerja tuh bakal kayak gimana dan tapi ya alhamdulillah pas kerja ya sempat ada momen-momen gue kerja bareng sama Tetek, terus habis itu masih nge-supervise event-event Wall of Feds ya, kayak terakhir tuh kalau nggak salah ya 2017 tuh kayak gue mulai mungkin udah apa job desk gue di kantor udah mulai banyak banget jadi udah nggak bisa involve lagi dan akhirnya dilanjutin sama teman-teman yang baru ya Tek ya, gitu. Keren lu bis. Jangan lupa follow Jen Banon dan gue ya. Kita harus tetap di follow ya. Iya harus di follow. Bocil-bocil yang bilang gak kenal gue, ya gak apa-apa. Nah ini buat episode yang sebelumnya tuh yang bilang, iya bang lu paling denim. Ya emang kita paling denim ya Tek ya. Emang paling denim. Siapa yang bisa lebih denim daripada kita berdua? Iya. Tunjukin lah. Jadi buat teman-teman ya coba, andai kan forum masih ada ya. Jadi supaya kelihatan tuh track record postingan-postingan lu yang gak jelas yang gak bikin rame. Di Kaskusnya masih ada kok nama gue. Di Kaskus. Denim Heads 2011. Oh iya masih ada ya? Oh soalnya si Kaskus forumnya masih ada ya? Gitu jadi cobalah mampir-mampir ke forum Denim Head tuh di Kaskus tuh. Ada tuh langsung tuh postingan Jen Banan tuh banyak tuh. Anjir. Ya udahlah, kasih nih hostnya kayak gabut, ntar gue gajinya agak-agak rugi kan. Gimana Mas? Udah ngelepas kangen sama Mas Jian? Nostalgia sih, ternyata ya? banyak momen-momen yang gue lupa gitu ya. Yang lupa kayak akhirnya nge-flashback lagi kayak betapa serunya dulu, banyak aktivitas, banyak kegiatan yang dibikin sama anak forum kan buat menjalin silaturahmi lah dan apa ya, bikin kuat member-member gitu. Jadi seru sih. Gue pengen nanya nih, kan kalau ngomongin tadi nih, mungkin buat keabsahan kali ya, dari tadi ngomongin Denny mulu nih. Gue pengen fenomena fashion kali yang paling baru ya, soal jersey timnas nih. Siap. Jersey timnas nih Mas. Oke. Apa menurut lo tentang kekisruhan yang terjadi akhir-akhir ini? Mungkin gue concernnya ini sih lebih kenapa photoshootnya pakai sneakers bukan pakai sepatu bola. Itu sih paling. Kalau desain gue nggak bisa ngomong banyak soalnya gue bukan desain ya. Mungkin kayak kerjasama buat
sama Nike atau Adidas mungkin belum tembus. Belum tembus jadi, ya. Jadi lokalan dulu. Lokalan gitu. dulu. Walaupun mungkin menurut gua emang nggak match gitu kayak ini sneakers buat lifestyle, buat nge-represent jersey timnas menurut gua agak salah tempat aja gitu. Walaupun ya emang mungkin sisi nasionalismenya ada gitu karena kan pakai Kompas kan. Full local pride. Ya Aji juga teman gua, cuman ya mungkin ya emang ada kalanya kita sharing juga gitu. Maksudnya setiap orang ya pasti nggak sempurna lah gitu. Mungkin di pandangan masyarakat begitu, ya berarti emang secara garis besar pandangannya begitu gitu. Kalau itu sih sebenarnya udah cukup menjelaskan ya. Iya. Ya intinya kalau lo mau ngeliat siapa influencer fashion bisa ke Mas Bisma ya. Insya Allah. Ngerti, denim ngerti, streetwear ngerti. Cuman ya fleksibel aja lah. Ya, fleksibel dan masih belajar terus-terusan gitu. Makanya enaknya apa ya? Ya gua bisa dibilang kalau gue sebenarnya reflect ke dosen tuh. Enaknya di dosen tuh sebenarnya dia ngajar sekaligus belajar juga gitu. Iya, jadi makanya gue pengen selalu tetap belajar dan lain-lain, terus kayak sering ngobrol. Jadi kayak gue nggak ada puasnya gitu buat ketemu orang buat ngobrol-ngobrol tentang fashion, ya biar bisa nge-recall lagi gitu kayak sama-sama belajar terus-terusan gitu. Ngomong-ngomong soal recall, mungkin gue ada beberapa pertanyaan nih. Siap, boleh. Trivia dikit aja nih. Boleh. Nih gue ada pertanyaan itu ini nih. Mungkin kuis 3 pertanyaan kali ya. Siap, boleh. Lu bisa ini nggak tahu nggak? Ini kan lu kan ngomong pakai Nudi nih. Iya. Nudi itu brand dari mana sih? Negara mana? Sweden. Iya. Udah cukup jawaban itu aja. Sweden bro. Representnya namanya Bryce. Iya, Bryce. Dia yang represent secara internasional lah. Gitu. Terus kan lu kan udah involve lama nih di event DB. Wolf tuh pertama kali diadain tahun berapa tahu nggak? 2010. Itu tuh pertama di Kemang, di Bangka Kemang, Kekun Cafe. 2011 di Mitra Hadi Prana. Iya. Enggak 2009 tuh kalau nggak salah, ini correct me if I'm wrong ya. Iya. 2009. Itu ada penyelenggaranya langsung. Iya, coba tolong dikoreksi ya. 2009 benar. 2009 di Kekun Cafe. Iya. Belakang tuh Bangka. 2010 Mitra Hadi Prana tuh. Mitra Hadi Prana bisa dibilang pertama kali kemunculan denim lokal yang sampai sekarang masih bertahan. Dulu tuh ada Vision Mission, PMP pertama kali, terus ada Seagull. Terus ada apa lagi ya? L House. Esre belum. Oh, belum. Terus apa lagi? Pokoknya beberapa lah. Terus ini Leather Goods sebelum Voyage ada Coco Line. Dan banyak lah pokoknya gitu. Dari situ gue pertama kali beli celana denim lokal di situ tuh. Gue beli Vision Mission, beli L House. Terus habis itu pas Coco Line gue masih belum sanggup tuh. Karena pada saat itu harganya udah sejutaan. Gue bilang, anjir, dompet kulit sejutaan anjir. Kayak gue baru sadar anjing ternyata gue mesti kumpulin duit lebih banyak lagi nih buat masuk ke skena denim ini nih. Gitu kan. Banyak juga ya. Banyak juga. Terus 2011 2011 Mitra Hadi Prana, akhirnya 2012 Kuncit dan seterusnya lumayan di mall terus-terusan tuh. Jadi bisa dibilang ya proses justru menurut gue serunya tuh dari 2009 sampai 2011 tuh karena intimate-nya masih dapet, brandnya masih kecil. Akhirnya 2012 lumayan banyak tuh, kayak bisa dibilang bisa naik kayak 100 sampai 150 kali lipat dari segi quantity brandnya juga, dan member-membernya yang datang juga lebih banyak dan lebih kayaknya datang full member dulu ya. Bener full member karena kan areanya gede, Kuncit di mall kan. Karena sebelumnya kan cuman kayak di area-area ruko ataupun kafe kita dijadiin buat tempat pameran sama jualan juga gitu. Sama ada pertanyaan terakhir nih, bisa nggak sebutin 3 aja dari brand Osaka 5? Denime, Studio de Artisan, terus anjing Samurai masuk nggak ya? Enggak, Samurai enggak ya? Satu lagi apa ya? Oni Denim nggak masuk? Enggak. Tapi tadi 2 bener kan? 2 bener. Denime, Studio de Artisan. Wah, tar dulu. Kasih clue boleh. Gudang. Sama ada yang hand paint juga. Oh iya, Evisu. Oh Evisu Osaka 5 ya? Iya. Oke, fullnya apa fullnya? Studio de Artisan, Denime. Full count masuk nggak? Oh iya. Warehouse. Warehouse. Oh iya. Oke deh, buat teman-teman ya nih Osaka 5 tuh. Sekalian tahu ya. Jadi awal mula kemasukan scene denim ke Jepang tuh dari 5 brand itu tuh. Jadi makanya mereka dibilang Osaka 5 kan. Kayak Japanese Showdown lah, kayak ini
Denime, Warehouse, Studio de Artisan, Evisu, sama satu lagi apa tadi? Warehouse, Full Count, Evisu, Studio de Full Artisan. Count, ya Denime itu yang bikin nama denim di skena denim atau skena jeans di Jepang tuh lumayan naik ya. Itu tahun-tahun berapa? Tahun-tahun 90-an ya kayaknya ya. 70, 80, 90 Iya, sih. 70-an lah gitu. Pokoknya setelah Levi's akhirnya sustain di Amerika, udah jadi komoditas, akhirnya masuklah ke Jepang kan. Iya, benar. Kayaknya tuh all time wishlist tuh Studio de Artisan tuh ya. Iya, yang 103. 103. Full Count, Warehouse. Kalau Evisu lumayan udah lumayan streetwear juga sebenarnya itu Evisu sekarang ya. Evisu sebenarnya Samurai juga bisa dibilang lumayan dikenal sama streetwear tuh karena Kanye itu Jay-Z pernah pakai ya, yang 21 OZ. 21 OZ. Kalau Evisu sering dipakai sama rapper-rapper tuh, sering dipakai sama rapper-rapper tuh kayak si Kanye, terus si Travis Scott kan dia pakai yang multi pocket Evisu kan. Terus habis itu Cactus Jack kalau nggak salah pernah collab sama Evisu juga. Kalau begitu. Asap Rocky juga walaupun jeansnya Guess sih sebenarnya. Iya, Guess ya. Asap Rocky. Terus asap rokok juga kan. Asap rokok juga bahaya kalau menghirup jadi perokok pasif. Itu, nah makanya enaknya ngobrol-ngobrol kayak gini tuh kayak nge-recall lagi tuh memori-memori yang udah lumayan numpuk tuh. Kayak Japanese Showdown lah, terus brand-brand Jepang. Dan menurut gua FYI, ya nggak tahu benar atau enggak, kayak karena orang Jepang lumayan terinspirasi sama Levi's, makanya banyak tuh beberapa artikel Jepang tuh yang nge-refer ke artikel 501 kayak ini, makanya namanya 634S, terus habis itu flathead F310 ya kan, terus yang 103 SDA. Beberapa airquate-nya juga ya. Ya, Samurai kan seagull-nya mirip Levi's tuh. Betul, mirip Levi's. Terus dari nama-nama banyak yang disusuin akhirnya. Iya. Apalagi ini kan Red Tape akhirnya disu brand Jepang nggak ada yang boleh pakai Red Tape. Nah makanya kalau ada kayak celana-celana Samurai atau nggak Denime, Full Count yang masih pakai Red Tape itu bisa dibilang rare tuh. Beli tuh, itu bisa dibilang lumayan rare tuh. Ya, mungkin untuk udah memasuki ini kali ya, akhir pembicaraan nih. Kita pengen tahu deh nih konklusinya mungkin kalau gue lihat audiens nih. Lo kan kerja di salah satu media yang terkenal sering goreng-goreng nih. Siap. Iya kan? Ini gue hanya melanjutkan aja lah nih pendapat audiens nih masyarakat. Ini kira-kira denim nih apa nih, apakah lo bakal menggoreng sesuatu atau enggak nih? Kan tadi kan udah yang pertama lo pakai denim gara-gara udah muat lagi karena kan. Terus kedua nih ada prospek apa nih di kultur denim ini nih dari lo di tahun 2024 ini ya? Sebenarnya kalau kita ngeliat trend forecasting, menurut gua di tahun ini bakal lebih banyak orang lebih berpakaian formal, preppy look atau enggak Ivy style, Ivy boys lah kayak Jepang-Jepangan gitu karena orang udah mulai bosen sama sneakers, mereka mulai mencari alternatif. Sneakers is dead ya? Sneakers is dead, tapi post sneaker world. Tapi sebenarnya setelah gua digging lebih dalam lagi, kenapa orang banyak bilang sneakers is dead? Karena ya itu buat orang-orang yang mulai suka sneakers pas post pandemi gitu. Jadi post pandemi orang-orang yang suka fashion akhirnya FOMO ngikutin sneakers, udah bosan, akhirnya pindah yang lain. Tapi the true sneakerhead yang emang start dari awal forum pasti bakal tetap suka gitu. Jadi ya kayak Gen Z yang udah bosan sama sneakers, akhirnya mau coba cari-cari. Makanya sekarang tuh bisa dibilang lovers is the new sneakers. Kayak banyak streetwear yang bawahannya tuh pakai loafers atau enggak dress shoes dan lain-lain. Terus habis itu denim yang emang raw denim atau enggak wash denim yang lumayan esensial naik lagi ya karena tadi perpaduan Ivy style, preppy pasti kan nggak bakal jauh-jauh dari denim gitu. Dan menurut gua ya tren terus berputar pasti nanti bakal kesamber-sambernya tuh ya udah denim bakal pasti naik lagi. Kayak kalau kita ngelihat beberapa tahun ke belakang ya denim bakal selalu jadi tren, cuman bentuk yang berbeda kayak mungkin beberapa tahun ke belakang denimnya lebih ke arah pre-wash denim, baggy jeans ya kan atau enggak George yang celana 3/4 atau lebih technical kali ya. Atau lebih technical atau enggak kalau misalkan ngomong jeans yang tadi kayak celana 3/4, baggy pants, terus yang emang pre-wash semua. Nah sampai sekarang mungkin akhirnya menurut gua
ya raw denim atau enggak denim self-face denim bakal bisa balik lagi karena trennya yang emang lagi berputar ke arah orang-orang pakaian yang rapi, preppy, dressy, terus juga Ivy style gitu. Apalagi sekarang skinny juga lagi banyak lagi ya? Skinny lagi banyak, tapi sebenarnya banyak karena lagi banyak hebohan di TikTok lah, kayak nih Starboy versus Skena, jadi biasanya Skena identik dengan celana yang jeans yang baggy, Starboy biasanya sama yang slim fit gitu. Slim fit. Jadi makanya menurut gua kayak skinny jeans lumayan naik di kalangannya. Karena banyak orang-orang kayak pengen jadi Starboy gitu. Wah, pengen jadi cowok cool, badan kurus, kaos polo shirt, ya kan, kerjanya main biliar, kurang lebih kayak gitu. Gitu kurang lebih. Nah, tapi gue baru inget nih. Kan kalau bisa dibilang nih kemarin tuh ngobrol sama Mas Randinya Aye ya. 2015 ke 2017 tuh bisa dibilang kan masa peralihan nih. Dari forum DB kan sempet nggak aktif. 2017 tiba-tiba masuk peaknya nih lagi nih. Kan justru di tahun segitu lu mulai mundur kan dari itu denim kan. Betul. Nah ini sekarang lu udah mulai baik lagi. Kira-kira ada nggak brand-brand baru yang lu notice kah sekiranya keren atau gimana gitu tanggapannya nih? Sejauh ini belum sih. Gue masih look up brand-brand yang dulu sejalan bareng sama kita kayak PMP, AY, Old Blue, Mischief, NBDN, terus apa lagi ya? Iya sih, kurang lebih itu sih. Kayak udah segitu ya, kalau brand-brand tahun 2010-an awal ya. Gitu. Jadi kayak masih itu yang World Cup, mungkin yang kayak agak-agak lumayan jadi penggebrak yang murah tapi osnya lumayan gede-gede kayak si Wingman, ya kan, Wingman. Terus Carnivore ya. Carnivore Soul, Carnivore Soul. Terus apa tuh? WWCO, Warpwave tuh sama yang di mall tuh Sage ya? Sage di Kuningan tuh. Iya. Jadi ya gue masih ngikutin brand-brand yang lawas-lawas sih. Kalau yang baru-baru gue nggak terlalu ngulik. Apalagi ada brand tuh yang lumayan unik tuh, DDB tuh. DDB. Ada brand DDB di TikTok tuh bagus tuh. Iya itu apa tuh kelebihannya tuh mas? Nggak tahu kenapa yang punya orang Perindavan kalau nggak salah deh. Tapi kata orang-orang bagus, cuman gue belum lihat aslinya sih. Tertarik lo mau nyoba? Jelas enggak. Kalau dikasih? Jelas enggak juga. Gitu lah. Nah mungkin ada ini nggak closing statement nih, pesan-pesan dari lo nih buat kultur ini di 2024 dan ngeliatnya kemana nih? Sini apa kesini nih? Oke, pesan-pesan dari gue buat para denim head, jangan takut buat buat ngebreak celana. Jadi ilangin mindset lu, celana harus fadingnya harus elektrik, harus 3D, harus kontras. Enggak, itu salah. Jadi sebenarnya kan banyak orang bilang denim is a second, banyak orang yang bilang kan denim is a second skin kan. Jadi ya denim itu mencirikan lu gitu. Jadi lu mau kemana aja lu pakai denim itu pasti celana itu bakal berevolusi sesuai dengan karakter lu, sesuai dengan kepribadian lu gitu. Jadi lu nggak bisa samain denim lu sama harus kontras sama jeans lain, atau enggak lu nggak bisa bikin jeans yang lu pakai fadingnya pasti bakal sama dengan kaki orang lain. Itu benar-benar beda banget gitu. Jadi menurut gua fading kontras atau fading yang putih banget itu bukan bisa, itu nggak bisa jadi patokan itu celana itu bagus gitu. Dan sering-sering mungkin ngulik sendiri kayak histori tentang denim. Terus apa sih esensialnya, kenapa harus pakai self-fade jeans? Kayak dunia digital udah gampang banget, lu jangan malas buat nyari, jangan sampai lu berguru sama orang yang salah gitulah di sosial media gitu. Yang penting filter diri aja ya. Filter diri aja gitu. Jadi jangan sampai lu nemuin panutan yang menyesatkan lu gitu. Soalnya kalau kata Bang Lis, setiap panutan ada panunya. Betul, setiap panutan pasti ada panunya gitu. Jangan sampai lu didikte belajar denim ujung-ujungnya disuruh beli refreshener. Gitu. Oke, thank you. Oke, nih mungkin kalau dari gua ya udah nggak usah perlu panjang lebar ya kesimpulannya. Ini kalau misalnya ada yang pengen kepoin lebih lanjut bisa follow media sosial lo kali mas ya? Di Bisma Diandra, BHISMA, DIANDRA, di Instagram sama Twitter, di Instagram sama di TikTok sama BHISMA, DIANDRA. Nanti ntar di screenshot ya sama video. Iya betul, di screenshot aja. Mungkin nanti kalau misalkan dari sini bakal ada keramaian terjadi, mungkin kita undang lagi kali ya? Undang lagi kalau bisa.
undang sama orang-orangnya tuh. Iya, mau call out siapa nih? Ini mumpung ada kamera nih mau call out siapa nih? Nggak usah lah. Nggak level. Oh, nggak level. Mungkin mau Bortalizer, lu harus undang Bortalizer. Nah, iya ini mungkin ada teman-teman yang sekiranya tertarik nih. Bortalizer, wah dia tuh fashionnya tuh nomor 1 bro. Lu nanya apa aja pasti jawab. Karena dia adalah fashion guru yang sebenarnya. Guru dari segala guru. Guru dari segala guru. Itu dulu ya James J.B. Supreme belajar sama dia, James J.B. ya. Sang Lorang belajar sama Sound dia. Stussy juga. Sound Stussy DM-an di Friendster belajar sama dia, bro. Oh, berarti lo Virgil masih belum ada apa-apanya nih ya. Belum. Coba tolong Bortalizer datang ke sini. Bortalizer please Akaboris share ilmu lu dengan celana ketat lu dan sepatu koboi lu, datang ke sini. Tapi kira-kira Gen Z kenal Bortalizer gak nih? Kalau Belum kenal sih. Tapi segelintir orang yang suka fashion harusnya kenal. Jadi sih. Kita harus ngundang dia nih. Harus ngundang. Lo mau datang juga gak kalau ada dia? Mau datang. Okay. Gue temenan sama dia. Iya. Temenan sama dia. Ayo datang Riz. Oke, sekian dari Forum DB hari ini. Thank you ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like juga videonya, oke? See you.